Lah ini kan jalannya lurus, lu ngapain gebrak ngajak gua mati, saya gituin. Coba lu turun dari mobil, gua nungguin mobil, lu lihat. Yang lu lihat tuh jalan lurus apa belok. Itu emang keadaan gelap, tapi nggak gelap banget karena ada lampu mobil. Tapi penglihatan saya real lurus. Dia bilang belok, saya turun penasaran, itu ternyata jalan emang belok bang. Jadi kalau saya lurusin itu tuh udah jurang. Ini di jalan begini siapa yang mau gangguin? Kayak di belakang tuh udah goyang aja mobil. Yaudah ya sama tuh pikiran kita. Yaudah ya minta maaf lagi apa gimana. Itu pas minta maaf. Nah dia saya suruh turun dulu nih. Dia mau minta maaf tapi lewat pintu kiri yang belakang kedua. Begitu tarik seleretan pintu kirinya. Itu dia kayak ngeliat dia bangun bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjadi supir ambulans. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Rian nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Iya, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Kan supir ambulan nih Bang ya? Iya. Ini ambulan di rumah sakit atau relawan nih Bang? Rumah sakit asli Bang. Rumah sakit? Iya. Oke, berarti ini bawa ambulan yang medis Bang ya? Medis sama ini jenazah juga Bang. Jenazah juga? Iya, lebih ke jenazahnya sih Bang. Oh berarti rumah sakit ini punya 2 ambulan Bang ya? Punya, cuma kan awalnya kita di medis nih, karena di medis ada masalah jadi viewer di jenazah. Udah. Iya. Berarti bukan cuma 2 rumah sakit, mungkin ambulannya banyak. Cuman ada 2 jenis di rumah sakit. 2 jenis. Oke, nih Bang, lu kerja tahun berapa Bang? Awal 2025 Bang. Awal tahun. Masih baru banget nih? Baru banget Bang. Nah Sampai Juni pertengahan 2025. Oh cuma 6 bulan? 6 bulan kuatnya Bang. Nah Bang, lu kalau pas nyupir ambulan nih paling jauh kemana Bang? Paling jauh sampai Bali Bang. Bali? Sendirian pula. Sendirian? Nggak ada yang nemenin. Buset. 2 hari nggak? Ya 2 hari 1 malam, cuma dimodalin Sherlock doang udah. Buset, dah itu ngantar apa sana? Jenazah. Jadi dia di sini tinggalnya ngekos. Nah meninggal keluarganya semua ada di Bali. Oke, kirim ke Bali? Ke Bali. Nggak naik pesawat itu ya? Iya makanya manual. Buset, kuat banget berarti lu Bang ya. Ini sih yang gue salut sama supir-supir kayak lu nih Bang ya. Supir ambulan, supir trailer segala macam, pokoknya supir ya. Dia tuh kuat nyetir. Iya. Gue aja kalau nyetir di tol tuh rasanya ngantuk banget. Soalnya adem. Iya adem, nggak boleh buka kaca kan dia. Iya nggak boleh buka kaca, apalagi ya jalan kan gitu-gitu aja. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa tahan ngantuk gitu ya. Bisa Bang, kuat-kuatin aja doang. Apalagi nahan demitnya nih ya. Iya gangguannya apa parah Bang? Parah itu ya. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Rian, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Aman Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi awalnya nih kayak kejebak juga Bang, dimasukin kerja sama temen, bilang nge-driver pribadi rumah sakit, antar jemput dokter ke dokter sama perawat. Nah pas begitu lolos interview ini itu, di tesnya beda. Nah ini dari awal tes aja kita udah penasaran nih Bang, kok driver pribadi tesnya di kamar mayat Bang. Kamar mayat? Iya. Nah dari briefingan itu di awalnya ditanya, hafal surat-surat kan? Bisa mandiin mayat kan, bisa bungkus, bisa bawa mobil dengan rapih tapi kenceng. Ya kita udah panik dong Bang di situ. Kita tanya, Bang katanya nih, driver pribadi sama rumah sakit, kok tiba-tiba dibuangnya ke pemulasaran jenazah Bang? Nah kata dia, emang temennya nggak jelasin yang masukin ini itu ke sini, nggak jelasin bagaimana alurnya dan sampai ditempatinnya. Wah saya udah ngedown duluan tuh Bang, cuma dalam arti ya antara kita pengen punya penghasilan, takut sama ini campur aduk jadi satu Bang. Nah akhirnya kata dia, ya udah bismillah aja dulu Mas, jalanin aja tesnya. Ini di ruangan mayat ini Emas sendirian nih, cuma dipantau sama kita dari CCTV.
bagaimana emas memperlakukan, cara-caranya, dan bagaimana emas mau nangis, mau apa, silahkan aja mas, namanya manusia. Apapun itu bebas lah untuk melakukan ekspresinya masing-masing ketika dites kerja begini, kata dia begitu. Nah udah tuh kita buka pintu, bismillah dulu. Baru nih dikasih selembaran kertas lah kayak ininya, job desk-nya, kita suruh ngapain aja. Kebaca bang, jadi alurnya itu seakan-akan kayak kita evakuasi mayat beneran bang. Oke. Dari mulai kunci mobil disiapin, baju APD, stretchernya itu yang buat ngangkut, sama ada tangga nih. Nah pikiran kita, tangga nih buat apa? Kok ada tangga? Nah, yang parahnya lagi bang, ini bener-bener kita kejadiannya kayak evakuasi real di suatu tempat. Nah, begitu udah saya pahamin semua, jadi job desk-nya itu begitu tes, baru saya ke mobil dan ikutin tuh petunjuknya di belakang rumah sakit. Ternyata di situ ada mayat bang digantung real, orang, bukan boneka, bukan patung, bukan yang lainnya. Mayat beneran nih. Mayat beneran, real, asli. Yaitu kalau katanya emang yang nggak ada identitasnya, udah lebih dari 3 bulan di situ. Real, kita sebagai, saya juga terus terang awam nih jadi supir ambulan. Antara satu, hampir sempet nangis dulu saya nih bang, bahasanya. Saya mau nyari kerja, tapi gini banget dalam hati. Pengen punya penghasilan. Dalam hati pengen kerja juga, tapi bener-bener bang, di situ nggak ada yang bantuin. Ada suatu security atau satpam lah bisa dibilang. Dia cuma nonton aja bang. Bahasanya dia sambil ngerekamin kita buat bukti keatasan lah bahwa kita tuh di situ berani, bahwa kita di situ bisa, dan becus lah bahasanya buat ngurus jenazah. Mulai awal saya bingung dong bang, namanya itu maaf ya, digantung di pohon bang. Bener-bener kayak orang diri lah itu suasananya. Di situ serem, sepi, keadaan mendung, udah mau sore. Udah saya beraniin diri, saya juga bingung namanya awal tuh. Belum pernah sama sekali bang begitu. Biasanya cuma ngeliat di YouTube, di TV, di mana. Nah ini saya real ngelakuin sendiri. Habis itu, udah itu ya udah saya bismillah dulu lah pertama. Baru ini saya mikir gimana caranya nurunin dia, tapi dia nggak merasa sakit atau nggak meninggalkan jejak lah bahasanya. Ya udah saya pakai tangga. Habis itu tali ke tanah saya kendorin. Nah begitu dengar saya juga bingung bang, mau nuruninnya ini dibopong apa gimana? Masalahnya cewek bang. Cewek, takutnya sensitif. Kita peluk dari belakang takutnya kena, kita gendong begini takutnya dia merasa namanya mayat kan bahasanya tuh masih berasa lah kalau kita apa-apain. Nah udah sehari saya bismillah aja tuh. Saya pegang begini. Turunin juga sempat hampir kepleset juga dari tangga bang, karena emang cukup lumayan tinggi dan ceweknya itu ya nggak kurus-kurus banget lah bahasanya. Udah gitu, saya turun pelan-pelan, saya taruh di stretcher tempat tidurnya. Nah itu kayak kita real mau ini bang evakuasi. Dimasukin ambulan, kita bawa muter dulu tuh ambulan keluar rumah sakit. Ya pokoknya seininya kita lah, sebisa kita, nggak ditentuin waktu, nggak diapain. Yang penting tuh security juga ngikut, bahasanya buat ngerekamin kita lah. Muterin jalan, ya setahu saya jalan aja dan nggak begitu jauh. Puterin, balik lagi ke rumah sakit, dimasukin ke kamar mayat. Mundurin ke kamar mayat. Kita juga sendiri tuh bang. Dari ngeluarin ke mobil ke kamar mayatnya sendiri. Nah itu udah dikeluarin, dipindahin dong ke tempat pemandian. Sendiri juga bang. Di situ nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang apa. Cuma ada satpam doang tetap masih video. Ya saya juga bingung masalahnya. Sendirian. Ya bisa dibilang berat. Saya juga nggak tahu caranya. Mau gimana nih mindahin ke pemandiannya. Ya akhirnya saya pelan-pelan aja mulai dari kepala nih saya angkat. Harusnya kata dia salah. Dari kaki dulu apa gimana, saya dari pala. Udah dari pala ke badan, baru ke kaki saya pindahin pelan-pelan. Mandiinnya aja saya bingung bang. Oh cewek ya? Cewek masalahnya juga. Mau diiniin ya saya, itu keadaan dalam mau mandiin saya udah gemeteran bang. Bahasanya di situ udah lupa banget apa-apa. Ibarat kata mau ngucap aja nggak bisa, mau nangis aja nggak ini. Ngeblank. Iya, nah dari speaker yang ada CCTV yang saya bilang cuma dipantau CCTV, ada yang ngomong, udah mas lakuin aja apa yang bisa. Ya niatin aja semua demi keluarga. Ya udah saya pelan-pelan dong iniin. Nah saya ingat guru saya bilang kalau mandiin mayat, yang penting jangan kenceng-kenceng, jangan ini takut dia sakit, masih dia masih berasa. Ya udah. Saya bukain pelan-pelan tuh pakaiannya ini ya bener-bener real kayak mandiin kita bang. Dimandiin, disabunin. Ya udah saya nyabunin pelan, giniin pelan. Terus kan juga kuku yang saya aneh, dia udah meninggal kukunya tapi masih tumbuh.
Agak panjang. Agak panjang. Nah itu kuku ya kita potongin. Rapi, terus kayak rambut juga kita rapihin lah layaknya dia udah meninggal beneran. Kita rapihin semua, ketika kelar pemandian, dipakein kapur barus tuh buat wangi-wangian sama kayak daun apel gitu buat wanginya dia. Nah ngebungkusnya saya juga mikir lagi bang. Saya nggak pernah seumur-umur ngebungkus jenazah. Nah habis itu dipindahin lagi ke tempat tidur yang berbeda buat bungkusnya. Saya aja biasanya ngegelar kain kafan aja nggak pernah. Ngegelar pakaian terakhirnya dia semua tuh nggak pernah sampai baca-bacaannya. Nah itu ya udah saya berkata ngasal aja lah. Ngasal dalam artian juga nih udah satu gemeteran, dua di dalam hati kayak udah campur aduk rasanya bang, ngomong sepatah kata pun aja udah nggak ini. Cuma disemangatin sama sapam belakang doang tuh yang videoin. Udah mas, pelan-pelan aja. Yang penting alurnya semua ini kan ada bolongan itu buat di kepala biasanya. Kalau kaki yang ini ada sendirilah. Udah ntar saya bantuin. Udah saya positif aja kan ada yang nemenin. Ya saya berani-beraniin tuh. Udah diberani-beraniin juga tetap masih gemeteran bang. Sampai megangnya aja mau jatuh buat mindahin ke tempat tidur. Megangnya udah hampir mau jatuh. Udah mas pelan-pelan aja kata sapamnya. Gak usah terburu-buru, gak usah grogi, santai aja di sini kita berdua aja kok. Yang penting masnya rapih, lulus, dapat kerjaan, udah gitu. Akhirnya saya pelan-pelan lagi nih dengan gemeteran yang ini pelan akhirnya pindah juga tuh bang ke tempat tidur satunya buat dibungkus. Ngebungkusnya saya juga awam bang. Nggak ngerti cara ngiketnya, nggak ngerti cara naliinnya, nggak ngerti cara ituinnya. Ya udah yang penting bisa aja lah ketutup katanya. Ya udah saya pelajarin semua, udah ketutup. Ya udah saya al-fatihahin aja bang buat tuh almarhum. Yang penting semuanya udah rapih nih. Saya bawa muter lagi nih. Dimasukin keranda, rapihin sendiri tuh bang. Mindahin lagi ke keranda. Jadi total 4 kali mindahin. Dan semuanya sendiri. Kebayang bang ngos-ngosannya kayak apa. Nggak ada minum, nggak ada apa. Semua harus kelar dulu. Bahasanya baru kita dikasih minum, makanan. Nah ketika udah mau mulai ke keranda, itu ada lagi bang keanehan. Tiba-tiba posisinya berat banget bang. Nggak bisa saya bopong, nggak bisa saya ini. Cuma kan saya bilang sama satpamnya, berat mas, berat, bantuin ayo. Enggak mas, itu mah firasat mas aja kali yang ini. Saya bilang, mas, pak, bantuin lah tolong bentar ini. Maksudnya nggak ada pengertiannya sedikit. Nah dia malah kayak marah. Ntar kan saya bantuin kamu, yang megang kamera siapa? Digituin. Bener-bener berat mas tuh men. Berat banget sampai saya baru mindahin kepala aja mau ke badannya bener-bener susah. Sampai jalan mulu itu yang mau ke kurung batangnya. Jalan terus, geser terus. Sampai udah ada 1 ember buat ganjel saya. 1 ember buat ganjel, akhirnya saya bacain Al-Fatihah dulu. Habis itu saya niatin semuanya, baru alhamdulillah enteng bang kepindah. Udah kepindah semua, saya tutup tuh rapi sama kain ijo, ada bunga-bunganya real kayak kita mau nginin orang lah. Orang meninggal beneran pure. Udah kelar itu semua, udah saya bawa masuk lagi ke mobil. Saya muter lagi kayak awal bang, jalan keadaan sirine hidup, ya udah muterin jalan aja. Sambil dites itu, sekarang di dalam mobil ada 3 orang yang ngetes. Ada satu, yang ngetesin, bilang kayaknya nyetirnya jangan terlalu ugal-ugalan mas. Lah dalam hati saya nggak ugal-ugalan nih. Udah santai. Santai udah gitu lurus bener gitu. Kecepatan juga nggak sampai ini debat, kata dia kecepatannya tinggi. Aneh tuh saya di situ. Padahal kecepatan saya cuma 40 sampai 60. Tapi dia bilang, mas tinggi banget, jangan ugal-ugalan, jangan ini itu, pokoknya santai aja nggak usah grogi. Mas saya juga di situ pelan dan siapa yang videoin juga bilang, enggak kok dia jalan halus rata nih, nggak ini itu. Akhirnya berhenti dulu, melipir dari satu jalan, berhenti dulu nih. Ya saya minta maaf juga lah, maksudnya kali ada tangan saya yang megang bagiannya dia nggak ini. Saya minta maaf bahwa kalau ada salah-salah dalam menyentuh tubuhnya. Terus saya bacain doa lagi Al-Fatihah. Nah yang kata orang yang komplainin saya bawa mobilnya ugal-ugalan, itu dia udah kayak biasa. Udah nggak pernah komplain lagi. Pas saya habis minggir itu jalan lagi pelan, dia udah nggak komplain ini itu. Sampai arah putar balik lagi dan masuk rumah sakit. Nah ini ada kejadian lagi, begitu dia mau nurunin lagi, mau kita lepasin semua buat taruh ke freezer, itu ada salah satu talinya nggak bisa dilepas. Tali di bagian kepala. Udah sampai mau dipotong, mau diapa, itu nggak bisa kelepas sama sekali. Nah itu udah diakalin nih, yang ngakalin juga nggak saya doang. Ada driver lamanya juga, sampai ada kepala kamarnya juga nggak bisa ngelepas. Nah akhirnya udah itu ya mungkin ada kali ya orang yang bisa di salah satu rumah sakit itu.
diiniin, nggak tahu diritualin apa sama dia, emang ini jenazah buat tes driver baru. Sama di situ juga ada kuliahannya nih di tempat rumah sakit saya mau masuk. Nah itu juga buat praktek juga dia. Jadi ibarat kata badannya dia udah buat apa aja lah, buat ngasih ilmu, buat ngasih kerjaan orang gitu bahasanya. Nah didoainin baru tuh bisa lepas bang. Semua dan kuku yang tadi saya potong, percaya nggak percaya real ini tumbuh lagi biasa bang. Belum ada sehari nih? Belum, hitungan jam aja belum ada. Saya muter itu paling 15 menit, 20 menit. Itu pas saya buka, saya sempat kaget. Kok kukunya bisa panjang? Karena kan emang saya posisi di sampingnya dia pas di tangan. Dan mata saya ngelihat ke kuku. Namanya cewek kan beda sendirilah gitu jari-jarinya. Saya ngelihat kok kukunya bisa panjang lagi kayak awal. Perasaan saya udah motongin nih. Dan motonginnya itu ya bener-bener saya potong rapi. Kuku sama rambut yang aneh. Kembali seperti awal, saya kayak pas mandiin dia tuh keadaan semulanya. Nah di situ ya udahlah saya diem aja, nanyanya ntar nih, pikir saya pas sudah di luar, udah dimasukin freezer, baru saya nanya sama driver yang lama di situ. Pas sudah keluar dari ruangan ini, saya baru berani nanya. Awalnya nih driver yang lama dulu nih nanya ke saya, Mas tadi kenapa diem aja? Kok ngeliatin kuku sama rambut? Ada yang aneh apa gimana? Saya bilang, saya tadi juga mau nyolek bapak nih di dalam, mau bilang, cuma kan bahasanya masih di dalam, takut bikin orang semua panik di dalam nih, makanya saya nunggu kita keluar dari sini dulu baru saya omongin. Mas pasti bakal nanyain kuku sama rambut kan mas? Nah dia udah nebak duluan nih sebelum saya ngomong. Saya bilang, iya pak. Saya sempat ngeliatin itu terus, perasaan saya udah motong kukunya sampai ada yang ibarat kata kena kulit pas saya motong kukunya. Kok tapi bisa tumbuh lagi, nggak nyampe hitungan hari, bahkan jam pun nggak nyampe. Kata supir yang lama ini, emang dia begitu di sini mas, karena jasa badannya dia di sini itu udah ke semuanya, dalam arti ke semuanya. Bagi driver pemula iya, terus bagi mahasiswa yang baru praktek kedokteran apa-apa dia juga dipakai. Ya, udah berjasa berarti. Udah berjasa banget dia di situ dan udah lama, dan makanya kayak tubuhnya aja mas ngeliat kayak bersih. Kayak apa bahasanya, cewek-cewek yang cakep lah gitu bahasanya. Iya sih mas, emang pas saya ngeliat begitu, bener pak. Nah udah mas nggak usah banyak ini, istirahat aja dulu, pulang habis itu. Nah saya pulang nih habis kelar ngobrol sama supir yang lama ini, saya pulang. Nah pas sampai di rumah ada kejadian aneh. Jadi bahasanya mungkin saya salah pegang, apa saya kasar ke dia, di perut saya tuh kayak ada tanda merah. Kalau kata orang kan kalau herpes sampai full sebadan kan bisa meninggal, lah ini full sebadan dan ininya tuh kayak herpes bang. Saya panik dong, saya panggil ibu saya panggil keluarga saya, suruh ke rumah saya, suruh berobat. Pas dicek sama dokternya nggak ada yang ngeliat, pokoknya katanya ini nggak kenapa-napa, nggak ada lukanya, nggak ada ininya. Tapi keluarga saya bisa ngeliat. Begitu saya keluar rumah, kayak ke dokter berobat apa ke puskesmas, nggak ada ini. Hilang merahnya? Hilang. Di hasil lab, dicek lab juga nggak ini. Nah begitu udah pada bingung dong satu keluarga, pada bingung semua. Pas nyampe rumah, udah kelar berobat, nyampe rumah ada lagi nimbul lagi. Cuma yang bisa ngeliat bener-bener keluarga doang. Sampai temen saya datang ke rumah, bahasanya ngajakin main, cuma saya bilang lagi sakit. Dia nggak ngeliat bang. Lingkaran di perut saya nggak ngeliat, sama di tangan sini ada. Nggak bisa ngeliat, tapi kayak ibu saya, keluarga saya bisa ngeliat. Nah akhirnya penasaran ini itu, ibu saya nyoba nih manggil ustadz daerah lingkungan saya yang emang bisa lah buat ngobatin hal-hal yang gaib, dipanggil. Dan nggak bisa malam itu juga karena katanya lagi ada ini juga kebutuhan orang lain ngobatin. Akhirnya ditunda. Nah malamnya itu badan saya full nggak enak. Dan ketika udah pas tengah malam nih saya ngerasain bener-bener paling sakit, nggak enak. Nah saya baru mikir, yang pas saya mindahin dia dari beberapa tempat tidur sampai pemandian, sampai ke kerandanya itu, ada salah satu yang ngasal saya bang. Bahasanya emang udah saking ketakutannya, udah saking groginya, ya mungkin ada kulit dia yang luka atau gimana, saya nggak tahu. Ya bahasanya baret-baret apa gimana. Nah itu yang saya rasain. Mulai dari perut, terus ya saya megang-megang sininya dia, itu pada sakit semua saya. Yang saya alamin tuh selama satu malam itu sampai pagi tuh berasa sakitnya. Jadi bahasanya apa yang saya lakuin ke dia pas tes kerja di hari itu
kejadian sama saya, berasanya di saya. Ngerasain juga. Sampai nggak nafsu makan, Bang. Dari pas pulang nggak ngabis tes itu, belum makan, belum minum. Sampai besok harinya tuh. Kayak nggak ngerasa aus, nggak ngerasa lapar, tapi muntah terus. Nah emang saya pas mandiin dia, neken perutnya kekencengan. Kan emang kata satpamnya, diteken mas perutnya, biar bahasanya ngeluarin kotoran terakhirnya dia. Nah di situ perut saya sakit, sampai muntah-muntah terus mas. Berapa hari muntah-muntah terus tuh. Emang kan belum ketemu ustadznya nih. Nah di hari ketiga baru ustadznya bisa datang ke rumah saya. Kata dia, emang bener yang saya rasain, yang saya pikirin, sama yang pas ustadznya datang ke rumah saya mau ngobatin, jawabannya sama. Kamu habis ngapain? Ditanya. Terus habis ngelakuin apa? Habis berbuat apa bahasanya? Sama orang yang udah meninggal. Ya saya jelasin. Saya habis tes kerja di rumah sakit ini. Ya emang awalnya nggak kepengen jadi driver ambulan. Cuma dikerjain teman saya itu jadi driver ambulan nih. Nah saya tes kerja Pak Ustadz. Tes kerja di situ ya real kayak kejadian nyata. Saya ceritain semua itu sampai kata Ustadznya, ini kamu salah, ada salah bagian, ada salah yang seharusnya nggak kamu pegang tuh kamu pegang. Terus kayak adalah bagian dia yang merasa sakit ketika kamu mandiin, ada bagian dia yang merasa sakit kayak kuku nih yang saya bilang bang, kukunya itu kan hampir kena kulit pas saya motong, juga sakit di saya. Akhirnya mau Ustadz diobatin, diiniin, nah saya suruh mandi pakai air dari dia yang didoain. Habis itu udah hilang semua bang, malamnya. Dia ke rumah saya ini sore nih. Saya mandi sekitaran habis maghrib. Nah pas udah mau menjelang malam jam 9, jam 10, itu saya udah nggak ngerasa apa-apa lagi bang. Dan semua yang merah, yang di sini sakit, perut mual, apa, udah hilang semua. Selama 3 hari sebelumnya. Dan saya baru bisa mau makan itu, mau makan, mau minum. Berarti 3 hari nggak makan nih? Nggak makan bang, tapi kayak wajar aja gitu. Nggak lapar gitu ya? Nggak lapar, hidup mah biasa aja kayak main. Ya main, cuma ketika udah bau-bau nggak enak, kayak muntah tapi nggak ada yang dimuntahin. Kalau kata orang kayak orang hamil lah gitu, muntah cuma nggak ada yang dikeluarin. Nah udah kelar semua itu kejadian, nah saya masuk kerja nih. Di hari berikutnya saya masuk kerja, emang kan harusnya itu dari yang pas saya tes, besok paginya masuk kerja tuh bang. Nah ini kan saya enggak. Jadi alasan ke rumah sakit tuh sakit, ketempelan. Nah rumah sakit kan nggak percaya sama gitu-gituan bang. Jadi kamu kecapean aja kali apa gimana-gimana, apa nggak niat kerja lah. Saya pikir kalau nggak niat mah saya udah pulang dari awal kan begitu bang. Dia nggak percaya ini itu, akhirnya ya udah ada satu yang yakinin nih teman saya, udah suruh kerja. Dan hari pertama saya kerja udah dapet yang ekstrim bang. Itu ada salah satu cewek, sama kejadiannya diri juga. Tapi bedanya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil dia gantung diri, masih di daerah Jakarta juga nih tempat saya kerja, nggak jauh. Itu cewek gantung diri karena lagi hamil, cowoknya nggak mau tanggung jawab, udah ngilang begitu aja. Mungkin dia stres apa gimana, nah terjadilah gantung diri. Dan dari gantung diri itu baru ketahuan setelah 3 hari bang. Dia menggantung 3 hari? 3 hari nggak ada yang tahu. Karena emang kosannya rapet, udah gitu AC kan bau nggak kemana-mana jadinya bang. Nah yang tahu itu katanya temennya nih mau datang ke rumahnya mau main. Nah pas begitu sadar mungkin dia punya kunci duplikat apa-apa ya, emang udah temen deket. Nah dia masuk udah gantung diri bang keadaannya. Nah baru saya ditelepon buat evakuasi. Nah di situ ada kejadian lucunya juga bang. Namanya saya nggak pernah namanya berhubungan sama gituan ya, dunia evakuasi begitu. Itu saya muntah-muntah bang di situ bang. Berat kata boro-boro saya bisa ngambil dia nih. Yang lain kan bahasanya cuma foto-foto, bikin dokumentasi. Nah di situ yang kerja bahasanya saya nih bang. Sama juga yang evakuasi sendiri. Itu jadi orang-orang kayak ngeliatin saya bang, karena emang saya baru pertama kali itu. Udah gitu baunya kan juga udah tahu sendiri lah bang. Udah 3 harian iya. Udah kayak gitu saya dikuat-kuatin lah, sampai masker sampai pakai 3 bang. Dalam ada minyak wanginya diinin, tetap baunya tembus. Cara ngambilnya pun saya bingung di situ, nggak ada meja tinggi, nggak ada tangga, nggak ada alat bantu lainnya lah, karena yang namanya kos-kosan nggak ada ibarat kata lingkungannya yang care gitu. Cuma pada ini doang. Ya udah akhirnya seadanya alat aja saya ambil. Nah di situ ada kejadian saya megang bagian ininya dia bang, yang emang nggak sengaja.
Udah tuh kepegang, ya emang bener-bener kepegang, ketangkep lah gitu. Itu juga saya sampai ini bang, jatuh, kepleset juga. Jadi dia di atas saya nih. Itu udah nggak karu-karuan bang, rasanya sampai saya sendiri aja mau pingsan bandeng evakuasi. Baru tuh dibantu lah sama warga situ mungkin buat masukin ke kantong jenazah. Nah di situ saya udah keliengan sendiri bang, karena emang baru pertama kali kerja, nggak ada yang bantuin. Keliengan sendiri, akhirnya tuh warga pada yang masukin ke kantong jenazah. Habis itu baru pada nginin saya sendiri nih, malah saya yang kerja diinin sama warganya. Ketika udah kejadian itu, sayanya udah tenang. Baru saya masukin mobil nih, dibantuin warga, baru jalan ke rumah sakit. Baru keluar dari ibarat kata daerahnya dia aja menyentuh jalan raya, itu gangguannya udah macem-macem lagi bang. Dari yang denger suara nangis, itu udah nangis jelas banget bang. Nangisnya itu kayak nangis-nangis cewek pada umumnya lah, yang bener-bener tersenduh-senduh banget. Nah itu saya ngedon lagi bang. Pikiran saya, ini saya di mobil cuma sendiri, yang nangis siapa? Keadaan kaca ketutup semua, nggak mungkin suara orang dari luar. Pasti kalah sama sirine. Terus sepanjang jalan, ya udah saya kuat-kuatin, yang penting nyampe rumah sakit. Kaki buat neken kopling aja udah gemeteran bang. Yang penting pikir saya udah nyampe rumah sakit aja nih. Dan bener aja bang, pas saya mau terbalik di salah satu jalan, ada cewek main motong juga bang. Ya udah akhirnya kesundul saya. Ya udah di situ ribet lagi kejadiannya. Lagi bawa mayat. Lagi bawa mayat. Begitu dia ini ya udah ngomel-ngomel nggak jelas nyerocos. Saya bukain aja. Ini saya baru pertama jadi supir dan belakang juga ada mayat, saya sendirian. Maklum kalau saya grogi, saya gituin. Kalau emang nggak ini, datang aja ke rumah sakit tempat saya kerja. Nih saya kasih alamatnya. Saya suruh foto ini muka saya depan mobil ambulan saya. Kata dia, oh ya udah mas, nggak apa-apa, yang tadinya dia marah-marah sepanjang kejadian sampai tiba-tiba udah anteng sendiri dan minta maaf. Dia minta maaf malah sama saya. Habis itu baru semua clear, baru saya jalan lagi. Baru sepanjang jalan tuh mesin mati mobilnya mas. Mesin mobil mati, saya cek. Emang saya juga ngerti mesin, itu nggak apa-apa mobil. Tapi mati semua, tiba-tiba kelistrikan mati. Nah saya bingung ini itu kan. Nah mungkin ada warga juga nih yang nyamperin di salah satu jalan itu. Kenapa mas mobil mati apa gimana? Tadi saya dengar mas lagi ada isinya, pas ada kejadian di belakang. Iya pak, nih mobil mati, nggak tahu kenapa tiba-tiba. Nah bapak-bapak itu nanya, emang nih meninggalnya kenapa mas kalau boleh tahu? Mungkin problem apa gimana sampai jadi bunuh diri. Nah mungkin bapak-bapak ini bisa ngelihat kejadiannya bang. Mungkin pinter lah bagaimana dia. Cuma bisa bilang, mas tunggu sini. Nanti saya bawain air dari rumah. Mas lap-lap deh mobilnya sendiri. Di sini jangan kemana-mana. Ya udah saya tungguin dong sampai bapak-bapak itu datang lagi ke saya. Bener 15 menit atau 20 menit. Bapak-bapak itu datang lagi bang ke saya. Jadi mau air seukuran inilah botol yang rada gede, saya suruh ngelapin sampai bersih semua. Begitu udah kelar ngelapin, baru bapak-bapak itu nerangin ke saya. Jadi di mobil ini, dia emang kayak nggak terima akan kematiannya, bahasanya menyesal. Jadi sepanjang jalan tuh dia masih kayak nggak ngira gitu kalau kok dia udah mati. Penyesalan paling dalam, makanya kenapa auranya di mobil ini banget, negatif. Sampai bikin celaka sama mobil mati. Nah bener-bener kelar diceritain sama bapak-bapak itu kejadiannya, itu mobil langsung hidup lagi bang. Saya jalan lagi sampai rumah sakit pure, nggak ada apa-apa kendala. Nah itu kendalanya lagi, giliran gantian yang bagian pemandian, pemulasaran jenazah. Di situ katanya diganggunya bener-bener tuh bang. Mulai dari yang katanya matanya melek, yang habis itu lidahnya melet kayak ngeledekin dia. Terus macem-macem lagi dah pokoknya yang emang nggak diceritain full ke saya. Nah saya udah kelar diituin dibersihin sampai menyerupai rapih lah. Saya kira bukan saya yang bawa nih. Katanya saya lagi yang bawa bang. Bawanya kemana ini? Daerah Sukabumi, cukup jauh. Karena dia di sini emang pure ngekos sendiri dan keluarganya jauh semua. Itu cuma dimodalin Sherlock bang. Dimodalin Sherlock, udah gitu yang WA juga kayak mut-mutan, kadang checklist 1, kadang checklist 2. Ditelepon kadang sore putus-putus. Terus saya udah dalam hati ini mau jalan tapi ragu. Tapi surat jalan udah tertera nama saya, berarti saya udah nggak bisa ngelak. Ya, harus jalan ya. Harus jalan, udah nggak bisa ngindar, udah nggak bisa ngelak, udah nggak bisa ini itu. Ya mau nggak mau saya paksain jalan. Nah sampai saya ada pikiran nih, daripada saya jalan sendiri nggak ada yang nemenin, saya ngontak teman saya buat nemenin. Namanya jauh juga, saya baru pertama, takutnya kenapa-napa nggak ada yang bantu, malah ntar takutnya saya yang pingsan lagi di situ.
Saya kontak teman saya tuh yang menurut saya orang paling berani lah, karena dia tatoan, berantem mulu hidupnya. Nah ini dari rumah sakit udah clear semua, saya jalan jemput dia nih di salah satu pinggir jalan lah, masih daerah Jakarta Timur, mau masuk tuh ya, sekalian masuk tol, saya jemput dia dulu. Dia mah tadinya awalnya pede, ya udah yo temenin, gua nggak takut sama gini-ginian lah, bagi gua mah tahayul, sama apapun gua nggak takut. Begitu udah pas depannya dia ngeliat di belakang tuh ada orang rame. Rame? Iya, di dalam mobil, tapi bagian belakang tuh kata dia rame, ada 3 orang. Pas buat buka mobil, buka pintu nih, lu kok rame nemenin gua? Nah itu saya nggak bilang nih bang, takutnya kalau saya bilang ntar dia malah nggak jadi ngikut, saya bingung. Ya udah itu mah keluarga, saya jebak gitu aja. Udah tutup pintu, dia juga nggak ngeh, katanya tuh kayak orang biasa aja. Ya kayak ada yang main HP, ada yang nangis, kayak ada yang lagi ngaji. Itu pure di situ, dia dengernya begitu. Nah pas sudah jalan pelan-pelan sampai mau masuk tol, saya juga belum bilang nih kalau saya cuma berdua doang sama dia. Takutnya ntar dia mau mentang-mentang masih deket minta pulang. Saya jebak dulu dia. Nah udah nggak ada apa-apa, udah masuk tol nih. Maksudnya dia nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau harus ngikut nganterin. Itu kata dia, kok gua kayak nyium bau-bau nggak enak. Kata dia nanya, ini kita serius ini, di belakang rame. Saya nggak bilang iya, nggak bilang apa, cuma bilang aja. Coba aja lu tengok sendiri. Buka kaca, betul itu ada sekatnya tuh bang. Buka kaca kecilnya aja. Nah dia ngeliat orang utuh pada. Nggak ada yang mukanya aneh, nggak ada yang bentuk aneh. Cuma bilang, kok bau banget darah. Bau banget darah, terus kayak ada suara. Kok kayak ada suara anak kecilnya gitu kata dia. Nah itu habis itu ya udah tutup lagi aja tuh kaca, daripada lu kenapa-napa. Lu kan katanya berani, lu katanya ini. Udah sama dia ditutup lagi kaca. Nah dia asik aja main HP. Nah saya nyetir sambil ngeliatin map. Sana dia suruh ini, saya suruh kontak tuh orang, kontak nomornya nih pakai HP gua, kontakin terus jangan ini. Kita cuma dimodalin Sherlock, yang belakang nggak tahu alamat. Nah saya bilang begitu. Dia tetap ngontakin orang, sama nggak ada jawaban, nggak ada balasannya tuh keluarganya. Nah begitu udah rada jauh, dari pas keadaan jalan macet sampai jalan udah lancar, dia cuma ngeliat satu sosok cewek. Dia dong yang ngeliat, saya mah nggak ngeliat apa-apa. Kata dia, tuh ada cewek cakep banget di pinggir tol, ngapain ya? Nah dia nanya begitu ya, saya bilang, mana ada sih cewek di pinggir tol? Kata dia, bener Yan, cakep banget sumpah. Emang yang belakang nih saya akuin, yang meninggal ini lumayan bang, kalau untuk ukuran cewek ya, bagi kita laki-laki, dia lumayan. Nah dari pas macet dia, katanya tuh cewek ngeliat ke arah kita mulu Yan, kata dia begitu. Gue iseng buka kaca, dia bener-bener buka kaca. Diledekin lah tuh cewek, mau kemana mbak, tengah tol kok sendirian. Kata dia cuma senyum doang tuh cewek. Dia nggak tahu bahasanya itu cewek beneran apa bukan, namanya orang bahasanya sok jagoan lah. Habis itu tutup lagi, dan dia terus ngeliat itu cewek tanpa mikir, ini cewek bener apa kagak, bahasanya ini bocah konyol. Dia udah ngeliat pertama, ngeliat kedua, sampai yang ketiga pun dia belum sadar. Oke, padahal di jalan yang berbeda ini. Di jalan yang berbeda, tapi otaknya dia nggak nalar gitu bahasanya. Ini cewek bener apa bukan, nggak nalar. Sampai udah masuk ke daerah perkampungan pun udah keluar tol. Emang rada macet juga. Emang saya kan katanya nggak usah buru-buru, nggak usah inilah. Nyantai begitu saya mau berhenti, dia ngeliat sosok yang sama lagi. Tanpa rasa penasaran. Harusnya kalau kita orang nalar, orang bener, harusnya dia udah takut dong. Bener. Harusnya udah takut, udah nanya, kok gua ngeliat makhluk yang sama mulu sepanjang jalan ya, lu ngeliat nggak? Dia nggak pernah nanya begitu ke saya, yang ada ngeledekin mulu. Ini cewek cakep mau kemana sih? Ini cewek cakep pada mau kemana sih malam-malam? Gitu, sampai saat sadar nih, waktunya dia sadar, itu lagi udah emang perkampungan banget, mau masuk tempat, ya saya lupa daerahnya sih, pokoknya udah perkampungan banget, daerah Sukabumi. Itu mobil bannya pecah nih satu. Nah mulai dari situ tuh kejadian aneh-aneh udah mulai mendekati rumahnya. Ini pecah satu. Nah ini bocah juga belum sadar bahwa cewek yang sama dia lihat sepanjang jalan, pas dia mau nurunin ban belakang, dia ceweknya sempat ngomong, Mas mau saya bantuin nggak nginin ban? Nah, dia nyeplos. Malah saya ini yang digangguin, nggak digangguin, yang digangguin teman saya mulu. Saya mah cuma duduk aja di dalam, cuma ngeliatin dari spion. Ini bocah bener nggak ngelepas bannya? Kan emang kalau bawa mayat katanya nggak boleh ada yang ditinggal, karena emang berdua doang. Dia malah bercandain, kayak bisa aja mbak, namanya cewek, mana bisa sih nurunin ban begini? Keadaan tuh saya bawa mobil Pregio yang lumayan gede.
masih ngeledekin cewek terus tuh tambah sadar. Nah begitu pas dia udah nyopot ban serep di belakang nunduk, tiba-tiba ceweknya ada di kolong, baru dia teriak. Baru sadar. Itu kata yang dilihat, yang sepanjang jalan dia lihat itu ceweknya cakep. Begitu pas dia ngeliat di kolong mobil, itu cewek udah pucet, udah biru, pokoknya udah nggak enak, sampai baunya yang kata dia wangi itu udah bau busuk, sama kayak apa sih, kayak janin kecil lah biasanya, namanya masih hamil ya, itu keluar di atas perutnya. Nah itu di situ dia teriak bang, kencang banget teriak, bener-bener nggak diterusin ganti bannya, nggak diterusin ini tuh langsung masuk mobil. Nah dia ngata-ngatain saya, jelek-jelekin saya, lu gimana nggak mau ngomong dari awal kalau ini itu, terus keluarganya gimana, masa nggak pada mau turun, nggak pada ini. Baru saya bilang, teman-teman udah jauh kan, dia nggak bakal bisa balik dong. Nah saya bilang, di sini tuh cuma kita berdua, nggak ada yang lain kecuali yang di belakang nih satu. Dia baru nanya, emang dia matinya kenapa? Dia matinya diri, gara-gara ditinggalin cowoknya. Baru dia ngeh, ada foto-fotonya nggak, dokumentasinya. Itu surat di dashboard semua ada. Lu lihat, dia buka, dia acak-acak suratnya. Nah dia baru ngomong, ini cewek yang selama ini di jalan gue bilang ada cewek cakep. Terus apa yang gue ledekin, Neng mau kemana? Udah malam-malam di pinggir tol. Terus diledekin lagi nih, sampai di warung diledekin. Baru dia di situ sadar, nangis bang. Nangis dia. Baru kali itu gue ngeliat dia yang sok jagoan, serem, petantang-petenteng, tukang berantem, nangis di dalam mobil. Minta pulang. Ya dia nangis, dia marah. Ya saya juga bingung dong bahasanya. Lalu di tengah hutan mau naik apa bahasanya? Itu mobil satu-satunya mobil saya doang. Lu di tengah hutan mau naik apa, gue gituin. Lu mau pesan apa, nggak ada yang lewat di sini. Keadaan itu udah jam 11 malam. Emang sepanjang jalan macet jadi rada lama. Itu udah malam, dia mau naik apa bahasanya. Udah gampang, gue bisa jalan kaki, gue bisa ini, gue bisa itu. Ya udah silahkan kalau lu mau ninggalin gue sendiri, kalau emang lu tega, dan kalau lu pulangnya bisa sampai rumah, gue topin. Nah di situ ketika saya ancam gitu, dia udah mulai takut. Ya terus lu maunya gimana? Kita jalan bareng. Duit jalan pun kalau masih ada sisanya, kita bagi 2. Ya udah anggap aja kita nolongin orang sampai rumahnya nih, istirahat terakhir. Lu dapat pahala, lu dapat duit, saya gituin. Baru tuh dia mulai sadar, tenang. Tapi masih rada-rada nangis. Habis itu saya nenangin dia di dalam mobil. Saya suruh baca-baca yang dia bisa, sama mulutnya jangan nyeleneh. Baru habis itu, udah ayo bongkar ban. Gue bantuin, tapi gue tetap di dalam mobil. Tapi gue tungguin sebelah kiri, emang yang bocor ban kiri belakang. Saya duduk di dalam mobil, dia ngesinginin ban. Itu mau nurunin dongkrak aja, ngedongkrak mobil, katanya berat. Nah akhirnya dia udah ini itu, makanya coba minta maaf dulu sama tuh cewek. Nah akhirnya pintu belakang saya buka. Lu minta maaf dulu, lu kan sepanjang jalan nih ngeledekin dia mulu. Lu bahasanya kayak ngelecehin dia, nginin dia dengan kata-kata. Cobalah lu minta maaf. Biar kita jalan ke sana lancar-lancar aja. Minta maaf bang, sambil nangis lagi dia. Yang sejagoan itu nangis bang, dikerjain begitu sama hal-hal aneh. Bener-bener minta maaf, nangis. Nah dia masih minta maaf dari belakang. Saya nyoba dongkrak, udah alhamdulillah enteng bang. Buat dongkrak mobil itu sendiri udah enteng, sama nyopot bannya tuh udah enteng. Nah mungkin dia udah minta maaf ikhlas apa gimana, dan saya masang ban mobil, itu udah kembaliin semula, tinggal rapi-rapi jalan, itu udah aman nih. Nah udah sepanjang jalan rada jauh dikit, itu jalan aslinya belok ke kanan, tapi nggak nikung tajam, tapi penglihatan saya lurus. Nah itu tiba-tiba dia gebrak dashboard. Woi, lu mau kemana? Lu mau bawa gua mati? Apa gimana maksudnya? Nah saya nggak nalar dong, tiba-tiba saya langsung rem aja tuh mobil. Udah saya ngerem, saya nanya sama dia. Lah ini kan jalannya lurus, lu ngapain gebrak ngajak gua mati? Saya gituin. Lah gua masih mau hidup. Coba lu turun dari mobil, gua nungguin mobil, lu lihat. Yang lu lihat tuh jalan lurus apa belok? Itu emang keadaan gelap, tapi nggak gelap banget karena ada lampu mobil. Tapi penglihatan saya real lurus. Dia bilang belok, saya turun penasaran, itu ternyata jalan emang belok bang. Jadi kalau saya lurusin itu tuh udah jurang. Gila. Jurang, udah nggak ada pembatasnya sama sekali. Jadi ibarat kata tuh ban mobil depan udah lewat dari aspal. Udah mau jatuh. Kalau dia nggak gebrak dashboard, saya nggak refleks ngerem, itu mati rame-rame. Nganterin yang mati, kita ikut mati bahasanya. Nah untungnya dia udah sadar. Nah saya ini, ya udah saya istighfar aja bang. Namanya di jalan sepi, bener-bener nggak ada yang lewat satu orang pun.
Udah jalan sepi ini tuh, saya nyoba mundurin pun berat lagi bang. Kayak mobilnya tuh selip, padahal di belakang nggak ada. Itu cuaca nggak bekas jalan hujan, cuaca pun kering, jalanan aspal kering. Itu kayak selip, nggak bisa ini aja. Nah saya gantian minta maaf nih ke jenazahnya. Mbak saya minta maaf, saya cuma mau nganterin, nggak ada niat buruk ataupun niat yang lain-lain. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf dimaafin. Saya cuma mau nganter mbaknya biar pulang ke keluarganya. Begitu saya udah ini, saya tutup lagi pintu belakang, masuk ke mobil, gantian dia suruh bawa. Yaudah nih bawa, coba mundurin pelan-pelan, ayo gue kenekin di belakang. Mungkin saya juga udah capek apa gimana, namanya ada aja kejadian yang dia lihat tapi saya yang lihat kan, saya juga pikiran bang di jalan. Saya suruh bawa, udah tuh lancar lagi. Nah begitu udah mulai jalan lagi pelan-pelan, udah mau deket rumahnya nih. Kita masuk ke jalan setapak yang kanan kirinya bener-bener sawah, pure bener-bener nggak ada lampu sama sekali. Itu mobil di situ pure mati semua bang. Gelap gulita dong. HP nggak ada sinyal, udah gitu mobil pure mati, listriknya juga full mati semua. Nah di belakang kayak suara gedebuk-gedebuk nggak jelas lah. Nah itu kita berdua di situ udah mulai panik. Udah mulai panik karena pikiran, ini di jalan begini siapa yang mau gangguin? Kayak di belakang tuh udah goyang aja mobil. Yaudah sama tuh pikiran kita. Yaudah ya minta maaf lagi apa gimana. Itu pas minta maaf, nah dia saya suruh turun dulu nih. Dia mau minta maaf tapi lewat pintu kiri yang belakang kedua. Begitu tarik seleretan pintu kirinya, itu dia kayak ngeliat dia bangun bang. Itu dia di situ langsung nangis lagi, tapi berdiri aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Bangunnya itu kayak duduk. Dia juga nggak ini. Nah saya lihat dong spion, namanya kita ke batas sama palangan kan, otomatis saya nggak tahu dia di belakang ngapain nih. Saya coba turun. Tapi saya coba turun, saya samperin dia. Saya emang nggak ngeliat dia ini bang bangun. Oh masih tiduran. Masih tidur, tapi dia nangis nih kedengaran di kuping saya. Dia nangis. Kejerin teman saya yang nangis ya, maksudnya ampun maaf. Dia masih nangis, saya tepok pundak nggak ini. Sampai saya jewer, saya jitakin nggak sadar bang. Saya juga bingung di situ. Saya juga orang awam, nggak pintar ngaji, nggak pintar apa. Yang penting saya cuma hafal surat ini. Saya bacain pelan-pelan. Saya iniin, bacain di kupingnya terus-terusan. Dia mulai sadar tuh bang. Sambil nangis, ya itu bahasanya kalau dibilang ya geli juga bang. Laki masa meluk laki. Gue ngeliat dia duduk ya. Dia duduk sambil natap gue. Gue nggak tahu apa maksudnya. Gue udah capek banget ya Han. Gue udah capek digangguin. Gue udah capek ledekin begini. Gue cuma pengen nganter dia sampai rumah nih. Ya lu punya salah apa kali selama perjalanan? Saya gituin ke dia. Kan gue udah minta maaf ya. Masa yang begini nggak maafin bahasanya? Ya saya bilang. Ya namanya udah beda alam kan kali beda. Nah udah gitu dia bener-bener nangis, masih nangis terus bang, sampai dia diem dulu nih di depan mobil, bener-bener ngeringkuk, orang nangis, bener-bener real nangis, ngeringkuk di depan mobil. Udah ya jalan lagi, sama bang ngambek lagi. Udah gue capek, sampai bener-bener ini. Nah gantian saya nih yang lihat, saya niatnya mau nutup pintu samping karena dia udah dibujuk udah susah banget. Saya nih yang lihat dia, ya keadaan mungkin yang dia lihat sama tuh kayak duduk. Cuma di situ ya sama. Saya mau doa-doa apa nggak bisa, mulut tuh bahasanya mau ngomong gimana, mau mengucap apa udah nggak bisa, gemeteran aja bang mulut. Tangan juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia nggak ngelihat ke saya. Dia ngeliatnya ke arah depan terus. Itu lama banget di situ bang, nggak bisa ngapa-ngapain kali 5 menitan. Nah saya cuma bisa ngelihat ada orang lewat nih naik sepeda. Ya saya juga nggak tahu itu pure orang beneran apa gimana. Dia nyamperin teman saya yang lagi nangis di depan mobil. Dek, kenapa nangis di sini? Ini kan tempat sepi, gelap, mobilnya mogok apa gimana? Yang saya bawa duduk pak, Namanya orang ceplas-ceplos begitu kan ini ya. Jadi kan bikin perhatian orang. Duduk gimana maksudnya? Emang yang dibawa apa? Saya bunyadah aja pak. Yang di belakang duduk. Kata dia begitu sambil ngucap itu mulu berulang-ulang. Nah mungkin dia orang bisa juga ya bapak-bapak itu. Udah dek, nggak usah panik, ayo kita lihat. Nah teman saya berdua pun ditemenin nggak berani bang, bener-bener masih takut, nangis aja dari situ. Akhirnya dia bapak-bapak itu nyamperin saya, dek kamu ngeliat apa?
Saya digituin, ditepok sini, baru saya bisa, ibarat kata, baru bisa ngomong lancar, baru bisa baca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas yang saya bisa aja. Baru tuh, saya ngeliat dia Pak, dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk itu, bapak-bapak, iya, ini aus katanya, jenazahnya. Haus katanya, coba kamu ada air mineral apa enggak? Saya teriak dong ke teman saya, ambilin air dong buruan, gituin. Masih nggak ada sautan, ambilin air buruan. Nggak tahu dia pingsan di depan mobil Bang. Pingsan saking takutnya apa gimana kali ya. Pingsan dia di depan mobil. Nah akhirnya saya dong yang ngambil sendiri nih ke mobil. Baru saya kasih bapak-bapak ini, Pak, air buat apa? Percaya nggak percaya Dek, ini tuh yang kamu bawa juga matinya juga belum hitungan lama. Dia ibarat kata masih ada di sini nih rohnya. Masih ngikut ya? Masih ngikut. Nah dia haus. Mungkin kamu cara bawa mobilnya ngasal. Kamu ngebut di jalan apa gimana, pas selengean bahasanya. Apa kamu di dalam mobil begini bercanda yang aneh-aneh. Itu dia cuma minta minum. Apa yang kamu lihat itu, ya belum tentu orang lain bisa lihat. Nah bergantian, apa yang dia lihat sama, kamu juga belum tentu lihat. Nah ini yang kamu lihat sekarang. Nah dia maunya, harusnya temanmu nih yang ngasih minum. Cuma kan keadaan dia udah begitu. Ya akhirnya saya lagi Bang yang kena tumbal ya. Itu real emang di kamera mobil ada, cuma saya kayak beginiin aja. Giniin sambil ngasih minum dia. Itu kalau penglihatan saya emang saya minumin dia. Dianya duduk? Iya. Duduk, tapi kan keadaan asli tuh udah jadi pocong rapi lah dibungkus. Itu keadaan yang sini pas kayak saya evakuasi. Itu saya ngeliat tuh begitu. Dia duduk, saya kasih minum, mungkin bapak-bapak itu baca-bacain apa, saya nggak tahu. Saya kasih minum ke dia, dia juga nggak dihabisin tuh minum, banyak disisain sedikit lah, sedikit banget. Langsung tuh jebret ke mobil dan mobilnya pun berasa. Ya udah, saya juga kaget dong. Begitu jebret kenceng, ya kayak orang ibarat kata pingsan di ini aja lah, pasti kan bunyinya beda sama orang dibuat-buat Bang. Saya kaget tuh. Nah saya ngeliatnya, ya udah dia berbungkus rapi aja. Tapi kain hijau yang penutup kerandanya itu emang terbang ke samping. Nah bapak-bapak itu bilang Mas Senin, ini tuh sebenarnya jenazahnya nggak mau nih dibawa pulang. Karena keadaan di rumah itu dia taunya belum menikah, masih perawan. Tapi kenapa ketika dia merantau malah hamil dan pulang dalam kondisi begini? Kan di surat jalan ketahuan Bang, meninggal karena diri dan sedang hamil. Di surat kematiannya pun begitu. Jadi seakan-akan dia takut bikin keluarganya kecewa. Masalahnya keluarganya juga ibunya, bapaknya sayang. Itu yang diceritain sama bapak-bapak ini nih, yang ketemu nggak sengaja. Nah pas abis sudah diceritain detailnya, ya udah saya minta maaf. Saya mau nganterin aja Mbak, jangan digangguin lagi tolong. Dan keadaan ini udah deket. Ketika udah deket juga saya bingung Mbak, siapa yang mau dihubungin. Di WA checklist 1, di telepon pada nggak mau ngangkat. Iya kalau titiknya pas, saya kayak orang ngomong sendiri aja udah di situ. Kalau titiknya nggak pas kan saya lagi yang pusing Mbak. Saya di sini juga emang pure bener-bener niat nolong, nyari pahala aja deh, saya gituin. Kata bapak-bapak, udah itu kain hijaunya rapihin lagi. Pokoknya rapihin keadaan belakang. Udah ayo tinggal ke temenmu. Udah tuh saya tutup pintu, baru ke teman saya. Nah ternyata air sisaannya, itu air pure Bang, keminum Bang. Percaya nggak percaya. Air yang ukuran botol tanggung. Itu habis dan tinggal sedikit. Itu aja saya pas ngeliat heran Bang. Ya pikiran saya, itu sampai bengong loh. Bener-bener kayak orang aus aja. Orang aus abis lari. Disisain dikit, nah nggak tahu itu dikitnya itu buat teman saya yang minum Bang. Nama bapak-bapak itu, sekarang gantian nih bapak-bapak itu yang minumin teman saya. Emang keadaan lagi pingsan tapi nyendirnya ke bemper. Nama bapak-bapak itu dibuka mulutnya, air bekas sisanya dia dimasukin. Itu sadar Bang, bangun. Dan nggak nangis lagi nih, udah bangun. Pokoknya sadar tiba-tiba kayak jiwanya dia semula aja yang pas pertama kali ketemu buka pintu. Selengean, ngasal, ini itu. Udah kembali ke dirinya dia lagi, ya saya jadi aneh dong. Ini yang tadi kayak kelihatannya cengeng, nangis, sampai minta pulang, siapa gitu bahasanya. Pas udah diminumin ini, kok sifatnya udah biasa lagi. Nah bapak-bapak itu begitu teman saya udah sadar, dia nggak permisi nggak apa. Nah ini yang saya bingung. Saya meleng dikit tiba-tiba ngilang. Dalam artian saya meleng kan, saya mau buka pintu nih. Sambil nggak mau ngambil botol lagi buat dia minum. Bahasanya kali teman saya juga aus apa gimana habis nangis ya. Itu baru membuka pintu, ngambil namanya di bawah airnya. Saya mau nutup pintu lagi ke depan, udah nggak ada Bang, hilang.
Naik sepeda tadi ya? Iya. Nah ini saya ke teman saya nanya, lah bapak-bapak yang tadi ngobrol sama lu mana? Gue nggak ngobrol sama bapak-bapak ya. Gue di sini sendiri. Lu aja ke belakang gue tahu. Lah bahasanya kan saya ngeliat dia pingsan. Kata dia, lu ngeliat ke belakang mobil pun gue tahu, lu ke samping mobil pun gue tahu. Nah, gue naunya ya lu ngobrol aja sama orang. Gue kira lu lagi teleponan sama keluarganya. Mau ngasih tahu nih mobil mogok di sini. Kali dijemput apa gimana, mah udah dikit lagi lah. Gue taunya begitu. Kagak. Lu tadi ngeliat apa di belakang? Ya dia bangun. Nah sama, begitu lu udah nangis ke depan, gue ngeliat dia juga bangun. Nah, pas gue ketika ngeliat ada bapak-bapak lewat. Nah lu nggak ngeliat bapak-bapaknya kan parkir sepedanya di depan lu nih. Dan pertama nyapa juga lu. Kata dia, gue nggak ngeliat orang peser pun di sini. Yang ada kita berdua aja. Beneran, sampai saya sendiri pun kaget bang. Beneran, kagak ada. Ya udah kita berdua bingung apa yang terjadi nih. Bingung, ya mau gimana, nahan nangis juga bang sebenarnya, maksudnya gini banget baru pekerjaan pertama. Sampai di situ saya pikir udah nggak kuat aja bang. Jadi besok gue resign lah, gini banget kerjaan digangguin mulu. Paling ya kita baik, kata dia. Iya gue juga niatnya baik. Lalu saya penasaran nih, lu sepanjang jalan nangis, yang pas ganti mobil nangis, itu lu yang nangis? Ya gituin. Gue pengen nangis tapi nggak nangis. Nah gue ngeliat lu nih, lu nangis minta pulang. Emang di dalam hati gue pulang, tapi gue nggak ngucapin ke lu. Nah makin bingung bang di situ bang. Berarti kayak kesurupan nih dia ya? Iya, jadi apa yang dia ingin di hati, di kejadian nyata dia nggak ungkapin. Gue bener dah, pas itu masih cerita di depan mobil nih berdua. Gue bener ngeliat lu rewel, nangis. Udah nih saya bismillah nih, yaudah yuk. Bismillah anterin lagi. Udah nih dia masuk, udah saya gantian yang nyupir deh biar cepet nyampe bahasanya. Wah tinggal 10 menit lagi bang, masa kejadiannya aneh banget. Itu seinget saya di situ jam 1:30 pagi. Lah nyampe rumah dia itu kejadian itu bukan saya seinget itu jam 1:30 pagi. Dan nggak berseling lama lah, paling pikiran saya itu 10-15 menit. Nah begitu saya ngeliat jam HP sama di map, itu udah mau jam 4 subuh. Hampir 4:30. Nah berarti kan di situ nggak masuk logika. Di situ saya sama teman saya aneh. Dia juga masih chatan sama ceweknya, ibarat kata. Ada semua di situ. Sampai ceweknya bilang, lu udah tidur apa gimana? Kok apa namanya nemenin jalan masa tidur? Sampai ada chatan, lah iya ya. Terus kita di situ, bahasanya tempat siapa ini? Sampai di situ, sampai masuk ke HP saya, ternyata keluarganya juga ada yang inginin saya, nanya. Sampai WA tuh, Mas kok nggak nyampe-nyampe? Katanya tinggal berapa menit lagi nyampe. Kok nggak nyampe-nyampe nih, saya tungguin sampai yang jemput di depan jalan udah ada. Nah saya di situ makin bingung. Posisi udah mau pagi. Sampai nelponin terus sampai saya angkat. Saya bilang aja mobil tadi ada trouble. Saya nggak ngejelasin ini itu. Oh kirain ada apa. Mas saya juga ditelepon nggak bisa. Dihubungin susah. Udah itu ya udahlah saya matiin. Ya udah nih saya mau ngelanjutin jalan lagi. Doain aja Pak. Yang penting nyampe rumah. Tinggal sedikit lagi nyampe. Itu saya jalan pelan-pelan. Emang bener ketika udah mau deket, ada nih keluarganya emang yang nungguin mobil di depan buat ngarahin jalan lah. Udah diarahin ini itu, baru. Emang mungkin keluarganya dia udah tahu juga apa gimana ya, apa dari pihak rumah sakit udah ada yang nelpon. Begitu ada mau nyampe depan rumah ya bapak ibunya pada nangis. Tapi nangisnya itu kalau kelihatan saya nangis-nangis penyesalan, ya mungkin itu kali yang dimaksud bapak-bapak ketemu di yang tengah sawah itu bilang ini tuh nggak kepengen pulang dalam keadaan begini. Nah habis itu ya sama tuh pas dibuka ya nangisnya sedih. Ya emang saya awalnya nggak mau ngasih suratnya dulu, surat jalan, surat kematian karena takutnya menyinggung perasaan apa gimana. Ketika udah diturunin dari mobil masuk ke rumahnya dan udah gelar ke ruang tamu tuh, dipindah ke ruang tamu mungkin buat keluarganya atau tetangganya yang pada mau melihat, baru saya iniin. Dan dia juga sempat bertanya itu yang dibungkus satu lagi yang kecil apa, baru saya jelasin itu janinnya yang di kandungan. Emang janinnya saya juga nggak tahu kenapa kok dikeluarin dari ininya perutnya gitulah bahasanya, kan memang masih mungkin belum kelihatan gede banget lah. Nah nangis di situ, kejar pada orang tuanya, saudaranya. Ternyata emang dia terkenal di kampungnya itu alim, cewek baik-baik. Makanya ketika ada kejadian begitu lebih mengakhiri hidupnya mungkin nggak mau nanggung malu. Nah di situ ceritanya begitu bang, orang tuanya sampai nangis bener-bener nggak nyangka gitu, sampai nyalahin saya ini itu. Saya mah dapat surat ibarat kata udah dari ininya pak, kamar jenazahnya, dari cara pas otopsi pas ini itu. Saya mau cuma bawa aja, jadi apa yang sekiranya salah buat bapak,
Ya saya nggak tahu, saya cuma nganter doang di sini tugasnya. Habis itu ya udahlah mas, saya udah nerima juga lah ini itu. Ya udah masnya istirahat aja. Nah pas banget saya sama teman saya disuruh istirahat, nggak tahu di kamarnya ini bang yang meninggal. Kok masih cewek? Iya, emang kelihatannya rapih ini itu. Ya namanya kita posisi capek itu udah keadaan mau jam 5:30. Ya udah, saya ibaratnya tidur aja lah di tempat tidur atau bersih ini nggak mikirin takut, nggak mikirin itu. Karena emang awalnya belum dibilangin nih, ini tempat kamarnya yang meninggal. Belum tahu awalnya. Belum tahu. Nah pas begitu saya lagi tidur anteng-anteng, teman saya ngeliat cewek itu lagi, tapi dalam keadaan seperti yang dia lihat di jalan. Bersih, rapih, wangi, senyum ke dia bang. Nah dia bangunin saya. Yan, bangun. Gua ngeliat dia lagi. Nah itu juga di situ real saya ngeliat juga. Begitu dibangunin, bener. Saya ngeliat sekeliling kamar dulu nih awalnya. Mana? Itu belakang pintu. Lu melek dulu kata dia. Melek, jangan ini itu mulu lu. Lihat dulu tuh belakang pintu. Real bang, saya ngeliat sendiri. Ya emang keadaannya senyum. Mungkin kalau kata orang kita mah makasih udah dianterin. Walaupun dia banyak ngasih cobaan di jalan. Ya udah akhirnya saya di situ nggak jadi tidur. Nanggung juga udah pagi ya? Iya, udah gitu begitu udah kita udah bangun, ya udahlah nggak usah tidur ayo, udah gantian aja pulang. Yang penting kita di sini makan dulu ya, lapar daripada makan di jalan. Pikiran kayak begitu kan. Makan pamitan ayolah. Nah pas kita keluar kamar baru nggak tahu itu ada anak laki-laki apa siapa nanya, bang siapa? Ngapain di sini di kamar ini? Nah teman saya jawab. Tadi disuruh tidur di sini deh sama bapak-bapak itu, yang sama bapaknya mungkin. Ini mah kamarnya dia mas, dan nggak bisa sembarangan orang masuk juga. Emang orangnya tertutup ini. Nah, baru kita di situ kaget. Baru tahunya di situ. Baru tahu, karena pas bapaknya nyuruh tidur, nggak dibilangin ini kamarnya dia. Baru ya makin shock lagi di situ bang. Pantes dia muncul, bahasanya mungkin muncul, bilang makasih apa gimana gitu. Udah gitu, udah nih makan seperti pikiran awal. Makan ya udah makan, namanya disiapin makan, disiapin ini. Nah di situ emang pure mungkin keluarganya baik, apa tetangganya pada ini. Jadi kita kayak pulang ke kampung sendiri bang. Jadi biar kata kita supir udah dibawain apa-apa aja tuh sampai pisang, sampai nangka, gitu. Oleh-oleh. Bahasanya mas, saya nggak bisa ngasih banyak-banyak, apalagi ngasih duit mas. Saya di sini ya beginilah keadaannya. Jadi saya bisanya ngasih hasil bumi. Nah itu juga kita baru dengar omongan doang nih, belum ngeliat keadaan. Begitu kita buka mobil, niat hati mau masukin keranda sama membersihin, itu udah banyak banget bang isinya. Udah macem-macem isinya lah pokoknya. Ya kita juga bingung bahasanya mau seneng apa sedih gitu. Emang kalau teman saya ini kan pasti ngikut ngarepin duit mulu kalau dia macam kan ya saya bilangin kalau ngikut begini jangan duit yang lo harapin tapi ikhlasnya. Takutnya lu minta duit ke keluarganya dia nggak ikhlas ujung-ujungnya diikutin. Ya benar. Iya makanya ya udahlah ikhlas aja udah dikasih ini ya bisa bagi-bagilah kita paruh dua buat keluarga sendiri. Baru udah habis itu saya nih bersihin keranda nih sama dua. Namanya itu kan emang prosedur kalau habis ngangkut harus dicuci bersih. Ya biar nggak semuanya inilah. Udah itu habis rapi-rapiin, baru udah pulang bang. Pulang di jalan keadaan aman tuh sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit udah ini itu, saya pulang ke rumah nih sama teman saya berdua. Udah nggak ada kejadian aneh-aneh di rumah. Tapi dia katanya begitu mandi di kamar dia muncul lagi tuh cewek. Si cewek yang ini? Iya. Pokoknya selama berapa hari tuh cewek nampakin mulu depan dia, tapi nampakin dia nggak ini, bahasanya nggak serem. Biasa ya? Biasa aja. Sampai mungkin dia nanya juga ke ustadz yang sama di daerah saya, itu bahasanya katanya dia suka sama kamu. Wah, makanya diikutin terus. Emang nggak jahil, nggak jahat, katanya suka. Dan dia juga bawa aura-aura positif katanya. Ya saya juga percaya nggak percaya sih bang sama gituan katanya. Apapun hal negatif yang bakal jadi ke diri teman saya, dia udah ngasih tahu duluan nih. Bahasanya lu bakal dalam bahaya, tapi ya saya bahasanya percaya nggak percaya lah sama hal begitu. Nah ini teman saya sendiri yang cerita. Tadi dia begitu. Nah habis itu udah seperti biasa lagi dan dia juga diikutin gitu ya udahlah bahasanya. Ya udah kalau mau ngikutin silahkan. Kalau mau pergi juga silahkan. Di sini gue juga hidup di dunia berbeda. Nah udah biasa aja. Ini saya dapat libur nih bang habis itu. Namanya habis itu pada sakit kan badan. Saya juga nggak tahu sakit kenapa tapi udah selang dari itu 3 hari saya libur.
Masuk kerja dapat lagi yang aneh lagi bang. Pokoknya nih bahasa di rumah sakit, mentang-mentang saya supir baru, jadinya buangan mulu dapatnya. Oh, yang nggak enak dikasih. Iya, bahasanya orang situ, udah yang mati konyol lu aja yang ngangkut. Yang mati konyol rutenya jauh, udah lu aja yang ngangkut. Lu di sini kan baru, anggap aja buat pelajaran, kata dia begitu. Nah ini masuk lagi bang, begitu saya masuk, habis gantian shift saya mau kerja. Nah masuk nih ambulan, emang senior saya masuk, jadi itu berhubungan badan, kalau bahasanya gancet lah kalau bahasa orang ininya. Nah itu kedengeran, denger dari yang senior yang bawa ini, itu meninggal satu yang cewek lagi aja bang kebagiannya. Yang cowok masih hidup. Yang cowoknya hidup cuma ya bahasanya lagi hampir mau koma lah, karena kehabisan oksigen. Nah kalau yang ceweknya emang bener-bener kehabisan udah. Nggak ada oksigen di tubuhnya, itu udah pisah satu. Nah yang kalah yang ceweknya ini. Nah pokoknya udah dibawa, abis itu dari ruang IGD udah nggak selamat, dibawa ke kamar jenazah, dirapihin ini, cuma dia nggak bener-bener sampai pure rapi. Karena dari pihak keluarganya pun ditelepon di ini, katanya mau dimandiin, dibersihin di kampungnya, dapat lagi jauh lagi bang, ke arah daerah Kebumen.